pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku anggota PGI, Klasis Kota Ambon Jemaat Ebenezer. Warta Majelis Jemaat nomor 48 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat dan pelayan firman menyampaikan selamat datang dan selamat berbakti bagi jemaat sekalian yang datang dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami menyambut kehadiran saudara-saudara dengan penuh sukacita. Atas meninggalnya Ibu Delila Nuan Turaleli dan keluarga Haumahu di Sektor 1 Unit 1, atas meninggalnya Ibu An Haumahu. Kekuatan dan penghiburan akan diberikan oleh Tuhan menyampaikan informasi kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan untuk minggu ini adalah Pendeta William J. Kaya SSI. 2. Majelis tugas mingguan. 1. Penatua I. Anggor Mase Selano dan Diaken Y. Venjalang. 2. Penatua J. Tiweri dan Diaken MS Manusiwa. 3. Penatua RG Manuputi dan Diaken TE Birahi. 3. Pengaturan pelayanan kebaktian minggu tanggal 18 Desember 2022 akan diatur kemudian dan diberitahukan melalui majelis jemaat. 4. Pada hari ini, Minggu 11 Desember 2022, kita telah memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Mohon perhatian jemaat untuk menyiapkan diri dan keluarga masing-masing agar dapat memasuki perayaan Adventus di minggu yang ketiga ini dengan penghayatan dan memberi makna bagi kehidupan bersama. Selanjutnya kami mohon kesediaan PHBG tingkat sektor, tim Kalesan dan semua unsur dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 13 untuk mengkondisikan daerah pelayanan masing-masing dengan menatanya menurut nuansa Adventus dan Natal, agar mendukung suasana perayaan Adventus dan menyongsong Natal Kristus dengan penuh sukacita. 5. Atas kerinduan keluarga dan memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini dalam kebaktian Minggu Adventus ketiga pukul 9 pagi di Gereja Ebenezer, Majelis Jemaat akan melayankan akta sakramen baptisan kudus terhadap seorang anak dari Sektor 10 Unit 3 atas nama Apriliona F. Selano. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk diketahui oleh jemaat. Masing-masing adalah 1. Majelis Jemaat akan melayankan akta peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 21 Desember 2022 di gedung Gereja Ebenezer kepada sepasang calon mempelai atas nama Alfred Serang, asal Sektor 11 Unit 2, Jemaat GPM Ebenezer, dan Madonaria Josephine Sapulete, asal Sektor Damai Unit 3, Jemaat GPM Bukit Doa. 2. Penjadwalan kebaktian menyongsong Natal untuk wadah unit organisasi telah disampaikan ke sektor masing-masing. Mohon kesediaan jemaat dan perangkat pelayan untuk mengatur kebaktian sesuai penjadwalan tersebut. 3. Pelayanan sakramen baptisan kudus secara massal
akan berlangsung pada tanggal 26 Desember 2022. Bagi keluarga yang rindu untuk membawa anak-anaknya dibaptis, dapat melaporkan diri pada majelis sektor masing-masing. 4. Pada hari ini Minggu 11 Desember 2022 merupakan kebaktian minggu terakhir di gedung Gereja Sementara Gloria atau yang selalu dikenal dengan sebutan BK Gloria. Setelah ditabiskan untuk pelayanan kebaktian jemaat dan sakramen gerejawi pada tanggal 28 Oktober 2012 yang lalu. 5. Majelis Jemaat GPM Ebenezer bersama panitia pentabisan dan peresmian gedung Gereja Gloria mengundang warga jemaat untuk menghadiri kebaktian serta resepsi penabisan dan peresmian gedung Gereja Gloria pada hari Minggu 18 Desember 2022. Kebaktian syukur di gedung Gereja Sementara akan berlangsung pada pukul 8 pagi dan dilanjutkan ke gedung gereja baru. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi warga jemaat dalam momen syukur dimaksud. 6. Pengurus Forum Mata Hati Lealohi Samasuru Aboru Kota Ambon mengundang dengan hormat orang tua, anak-anak dan basudara warga Aboru dan pancarannya di Ambon secara khusus dalam wilayah pelayanan Jemaat GBM Ebenezer untuk hadir dalam kebaktian syukur perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Lealohi Samasuru Aboru Kota Ambon yang akan berlangsung pada hari Kamis 15 Desember 2022 pukul 19.00 bertempat di gedung Gereja Pusat Maranatha Ambon. 7. Kalesang Ebenezer telah digaungkan sampai hari ini. Oleh karena itu sangat diharapkan kesediaan semua unsur dalam jemaat baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, orang tua dan anak-anak, umat dan pelayan untuk mendukung kerja tim Kalesang di sektor masing-masing dengan menjaga kebersihan rumah, pekarangan, badan gunung, selokan hingga ke dalam kali agar bersih dari sampah dan memastikan kesehatan kita semua dapat terjamin. Teruslah peduli pada jam belajar malam bagi anak-anak yang ditandai dengan bunyi lagu wajib belajar. Tidak lagi kedapatan ada anak yang berkeliaran di luar rumah. Sayangilah masa depan mereka, sebab di masa tua merekalah yang akan membahagiakan kita dengan prestasi dan masa depan yang gemilang. Jagalah selalu ketertiban di lingkungan masing-masing. Ingatlah bahwa kita hidup berdampingan dengan tetangga. Jagalah keharmonisan dan relasi orang bersaudara, serta hindarilah mengonsumsi minuman keras, judi, dan narkoba yang menyesatkan dan membangkitkan keresahan serta kericuhan dalam jemaat. Pelayanan Minggu Adventus ketiga hari ini diatur sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Helen Putuhena. Didasari pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Dengan mempedomani tata kebaktian Minggu Adventus ketiga. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 20 bait yang pertama. Kami mohon kesediaan jemaat dan para pelayan yang hadir di dalam kebaktian saat ini untuk tetap mengikuti kebaktian dengan tidak membuat keresahan bagi sesama, serta mengatur volume telepon genggam pada mode gitar atau mode diam. Demikian warta majelis ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian di saat ini. Kiranya kebaktian hari ini menghadirkan damai sejahtera dan sukacita untuk kita memasuki usbu kerja dan pelayanan yang baru dengan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 11 Desember 2022. Majelis Jemaat Ketua Pendeta Hotliff J.A. Kuritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Mari kita menghadap kekudusan Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai di Minggu Adventus yang ketiga ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, di Minggu Gaudet ini, sukacita menanti kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat dunia adalah sukacita berpengharapan atas dunia yang masih menjerit di bawah berbagai ancaman atas kehidupan, juga bagi masing-masing pribadi yang terhimpit rasa bersalah dan penyesalan atas dosa yang dilakukan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan rasakan kasih-Nya bagi kita semua. Yesus saja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami dalam rahmat-Mu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Tuhanlah ya Tuhan, dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat, Kau putuskanlah. Sebab di dalam Dia yang lahir itu, kita beroleh kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perubahan besar
kuasa di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu Shalom. Pagi ini kita ada dalam proses pelayanan firman Tuhan yang pembacaannya terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas pasal 1 ayat sampai 56 maaf. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami beroleh hati yang lapang untuk menerima pemberitaan firman-Mu dan bersedia melakukannya setiap hari. Amin. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-56 dengan judul Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Minggu ini, Minggu Adventus ketiga, adalah minggu yang harus diisi dengan sukacita, karena pengharapan besar kita sudah semakin dekat kedatangannya dalam kehidupan kita. Tapi kalau dari awal kebaktian tadi, wajah-wajah sukacita belum terpancar dari ketung semua. Karena pastinya ada beban-beban hidup yang dibawa oleh Bapak Ibu. Namun yang beta mau katakan saat ini adalah apapun juga situasi hidup kita, bagaimanapun juga suasana hati kita, kita harus tetap bersukacita. Amin. Nah, oleh
Oleh karena itu, mari kita menyanyi lagu yang pertama dulu. Berlimpah sukacita di hatiku, lalu nampakkan kesukacitaan itu, bahwa betul-betul ketemu ini bersukacita. Boleh ya? Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersyukur. Kita menikmati kasih Tuhan, maka kita harus hidup dalam kesukacitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan kita tadi, nyanyian pujian Maria. Di tengah-tengah tekanan batinnya sebagai seorang perawan yang harus menanggung begitu berat beban yang harus ia pikul sebagai seorang perawan. Karena ia harus mengandung sebelum bersuami walaupun sudah bertunangan. Orang boleh mengatakan bahwa dia perempuan hina, perempuan yang rendah, bisa-bisa saja. Tetapi karena ketaatannya dan kesungguhan hatinya, percaya apa yang disampaikan oleh malaikat, bahwa yang ada pada rahimnya nanti itu karena kehendak Tuhan, karena Roh Kudus, ia akan mengandung. Pasti siapapun akan terkejut kalau tiba-tiba dia mengandung. Namun Bapak Ibu kekasih, di tengah-tengah tekanan yang ia alami, kalau kita baca sebelumnya Maria dan Elizabeth, ia mencari teman curhat. Pastinya dia mencari seseorang yang bisa mendengarkan kisah hidupnya saat itu. Dia harus menanggung resiko besar, dia akan mengandung. Tapi apa yang terjadi pada saat perjumpaan dengan saudaranya Elizabeth? Saudaranya Elizabeth pun mengalami kesukaan, kegirangan. Itu nampak terjadi di dalam kandungannya. Bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu pun melonjak seakan bersukacita dengan kedatangan Maria di rumah mereka. Lalu apa yang dikatakan oleh Elizabeth? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mau datang kepadaku, ke rumahku, ke keluargaku. Dan oleh karena itu, bisa-bisa saja dalam percakapan antara Elizabeth dan Maria, itu memberikan kekuatan tersendiri dan pengharapan karena didasari oleh iman atau keyakinan yang pada mulanya sudah dimiliki oleh Maria. Pada saat, beta balik lagi, pada saat malaikat menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan seterusnya, apa yang dikatakan oleh Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dalam hal ini Maria tidak membantah sedikit pun, tetapi ia taat pada kehendak Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Nah, maka dengan demikian Maria bersukacita. Ia menaikkan pujian, ia menaikkan syukur. Siapakah dia? Sehingga Tuhan mau pakai dia. Melalui Maria, Tuhan datang ke dunia. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak bersyukur? Dan oleh karena itu, Maria menaikkan pujiannya. Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Minggu Adventus yang ketiga ini adalah minggu yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Gereja Protestan Maluku memberikan tema di bawah naungan tema besar bulanan ini, sambutlah Tuhan yang memberikan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang pastinya kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah terjadi. Dan minggu-minggu Adventus itu, atau yang sementara kita jalani ini, di dalamnya terkandung dua hal. Yang pertama, kita siap memperingati perayaan Natal Kristus pada tanggal 25 nanti. Namun yang kedua adalah kita tetap diminta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena Tuhan akan datang untuk yang kedua kali. Bukan sebagai bayi malaf, tetapi sebagai hakim, sebagai raja di atas dunia ini. Kepada kita manusia, dia akan menjadi hakim. Nah, oleh karena itu, kita dipersiapkan di minggu-minggu Adventus ini untuk bagaimana kita menyiapkan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, persekutuan-persekutuan kita, untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan di minggu ini kita diminta, meskipun tekanan hidup semakin berat, tapi kalau kita tetap ada di dalam dan bersama Tuhan, maka kita selalu berada dalam pengharapan besar, dan di dalam pengharapan besar itulah kesukacitaan kita tetap bergairah, tetap timbul, tetap hidup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Maria menaikkan pujian, memuliakan Tuhan atas perjalanan hidupnya. Meskipun dunia mau bilang apa, silahkan. Tetapi beta punya hubungan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan akan memberikan kekuatan tersendiri. Dan oleh karena itu, dia terus memuliakan Tuhannya. Dan seterusnya, Maria mau mengatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Maria benar-benar menikmati semua hal yang terjadi di sepanjang perjalanan hidupnya. Karena dia tahu Allah berkuasa atas kehidupannya. Dan Allah mengatur langkah-langkahnya. Oleh karena itu dia tidak pernah khawatir, dia tidak ragu lagi.
Karena dia tahu perbuatan-perbuatan Allah tidak pernah salah, tidak pernah meleset, pasti. Dan rahmat Allah pun terus menyertai. Itu akan mengalir juga bagi orang-orang yang takut akan Dia. Jadi orang-orang yang mau hidup benar, orang-orang yang taat akan memperoleh rahmat dari Tuhan. Karena setiap waktu Tuhan Allah memperlihatkan, menyatakan kuasanya dalam ketorang punya kehidupan. Dan itu yang mau dikatakan oleh Maria melalui puji-pujiannya. Dia mau mengingatkan, mari ketong melihat puji-pujiannya. Dia mau mengingatkan, mari ketong melihat terus kehidupan yang ketong jalani ini. Susahkah, senangkah, kurangkah, lebihkah. Kebesaran Tuhan terus mengikuti, itu nyata. Bahwa ketong masih ada sampai saat ini. Ketong boleh sakit, apapun penyakit yang kita alami. Tapi ketong bisa melewati tahap-tahap kesakitan itu. Proses penyembuhan dengan Tuhan itu terjadi. Ketong boleh mengalami kekurangan, keterbatasan, mungkin dalam masalah ekonomi. Tapi ketong juga harus mengaku bahwa sampai hari ini akan terus melayani. Tepat pada waktunya, cukup pas seperti yang ketong butuhkan. Tidak pernah Ia meninggalkan ketorang sendiri. Ia tahu apa yang harus Ia lakukan kepada kita. Melalui Maria kita diajak untuk melihat perjalanan-perjalanan hidup kita. Karena katanya Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Jadi jangan pernah ketarung berpikir bahwa apa yang ketong punya saat ini, apa yang bisa ketong lakukan, apa yang merupakan kekuasaan atau jabatan atau apapun yang ada dalam ketorang punya kehidupan, itu karena hebat dan gagahnya kita. Karena ketorang pintar. Tidak. Semuanya itu berasal dari Tuhan Allah. Apalagi nafas hidup ini. Sering kali kita lupa bahwa di saat kita menghela nafas udara untuk menambah oksigen dalam tubuh, itu semuanya bukan datang dari mana-mana. Itu dari Tuhan Allah, tapi ketong sering kali lupa. Lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Maria pada ayat sebelumnya itu tadi, bahwa rahmatnya akan turun ke atas orang yang takut kepadanya. Ini harus kita imani. Sebab orang-orang yang hidupnya jauh di luar Tuhan, yang tidak takut kepadanya, melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, atas pikirannya sendiri, mereka akan direndahkan. Mereka akan diturunkan dari ketinggian mereka, mulai dari ketinggian hati atau ketinggian jabatan atau kelebihan harta dunia. Kalau mereka memperolehnya dengan rasa hebat diri sendiri, semuanya artinya akan musnah, akan tiada. Tapi dalam pertolongan Tuhan, baik bangsa Israel pun kita, para Israel baru saat ini, juga memperoleh
memperoleh bagian keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini di Minggu Adventus ketiga ini, kita diminta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menyambut kedatangan Tuhan. Kita dipersiapkan untuk menyambut perayaan kelahiran Kristus dengan sukacita. Bukan hanya kita bersukacita, gegap gempita, sekarang. Dengan permainan sepak bola. Tapi sepertinya di dalam ruangan ini banyak yang kecewa kapai, karena dorang punya idola sudah berpulang banyak. Apalagi ketong punya company toh, yang ketong idola-idolakan itu. Nah, kemarin sepertinya beta melihat pemandangan yang sangat memilukan. Ambon sunyi, seng ada tiang listrik berbunyi, seng ada ember-ember dapat pukul, toh, seng ada babunyi motor-motor amper siang tuh, seng ada, sunyi sepi. Karena tentara-tentara Belanda sudah terusir kembali pulang. Pasti kalau beta bilang begini ada yang marah. Toh? Kalau siapa pun fans pasti dia senang dan beta. Tapi yang mau beta katakan di sini, Bapak Ibu jemaat terkasih juga anak-anak muda, toh? Coba kita melakukan kesiapan kita seperti kita menanti waktu ajang besar ini, ajang Piala Dunia persepak bolaan. Coba kita mempersiapkan itu dengan baik. Jam 1 bermain, jam 8 sudah kumpul. Toh? Semua lebih dari itu lagi, persiapan benar-benar matang untuk begadang. Tapi sampai sejauh mana kita mempersiapkan, kita punya kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, rumah tangga ini dengan baik. Bagaimana ketong menyatakan ketong punya pelayanan ini tanpa pilih-pilih orang, tanpa lia-lia orang, tanpa bikin perhitungan A, B, C, 1, 2, 3. Kalau untuk dunia saja kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apalagi untuk Tuhan Allah pemberi kehidupan ini. Di Minggu Adventus yang ketiga ini, firman Tuhan mau mengajak kita tetap ada dalam sukacita. Nah, yang mana? Sukacita di dalam iman. Itu yang harus ditumbuhkan, yang harus dihidupkan dari orang punya kehidupan ini. Benar ada sakit penyakit, ada penderitaan karena kesakitan itu. Benar ada kekurangan, apalagi keton dengar, yang rajin dengar berita, tahun 2023 ini penuh dengan tanda tanya besar. Belum lagi Bapak Presiden dengan statementnya bahwa kita semua harus siap-siap di tahun 2023 ini, karena begitu banyak krisis yang akan terjadi. Waktu minyak tanah hilang beberapa waktu lalu saja, ibu-ibu sudah pusing kepala, sudah bingung. Itu cuma minyak tanah.
apalagi nanti. Kesulitan-kesulitan akan semakin banyak. Kita akan semakin dihambat. Tapi jangan pernah takut. Manusia boleh berprediksi. Manusia boleh mengatakan apa saja. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih untuk yakin dan percaya kepadanya, Allah kehidupan ini. Jangan pernah takut, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Ia akan ada bersama-sama, berjalan dengan kita, menyertai kita, menopang, memberikan kekuatan. Bahkan Ia akan memberkati kita dengan semua hal-hal baik yang datang dari sorga. Asalkan itu tadi, mau hidup benar, mau hidup takut akan Tuhan. Menghargai kehidupan yang Tuhan berikan ini sebaik mungkin, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu ini. Jangan cuma menyanyi, ini adalah waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kalau mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan sebelum tubuh ini kaku tak berdaya, entah itu dalam peti mati kah, entah itu di atas tempat tidur yang bisa turun-turun lagi kah. Tetapi sepanjang masih kita bergerak, sepanjang kita masih bisa beraktivitas, sepanjang kita masih bisa berkata-kata tentang kebenaran kasih setia Tuhan, menyatakan bahwa Allah hidup dalam ketorang punya kehidupan, entah itu pribadi maupun keluarga. Sepanjang kita masih bisa mengulurkan tangan untuk melayani sesama kita, sepanjang kaki kita masih bisa melangkah untuk melayani orang-orang yang membutuhkan perhatian, kasih sayang daripada kita, lakukan itu, kerjakan itu. Tapi kerjakan jangan pernah dengan bersungut-sungut, kerjakan itu jangan pernah melihat orang, lakukan itu dengan jangan pernah mengharapkan sesuatu imbalan. Lakukan itu jangan hanya untuk cari nama baik, mencari keuntungan, tetapi lakukan itu dengan sukacita, dengan ketulusan. Maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan apapun keadaan kita, sesulit apapun, terpuruk seperti bagaimanapun, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengangkat. Karena Ia setia adanya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan gentar, bersukacitalah. Persiapkan diri sebaik mungkin. Mulai dari pribadi. Lalu persiapkan keluarga rumah tangga. Juga dengan sebaik mungkin. Maka kita akan menjadi pemberita-pemberita kabar keselamatan yang melakukan itu untuk orang yang ada di sekitar kita dengan penuh pengharapan dan sukacita. Sebab itu mari kita sambut Tuhan yang mau datang. Kita sambut perayaan Natal dengan sukacita iman. Tuhan Yesus sayang dan tolong ketung semua. Amin. Kita jemput Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama katakan, aku percaya
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian para Exodus.
birthday ini, marilah kita mempersembahkan tanda syukur kita dengan penuh sukacita, sambil tetap mengingat untuk tetap bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang miskin, orang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersedih, karena merekalah akan dihiburkan. Bahagialah orang yang lemah lembut, karena bumi menjadi miliknya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di surga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Bahagialah orang berhati bersih, karena Allah kelak dilihatnya. Bersukacita dan gembira,
syukur kami, terimalah dan berkatilah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah kehidupan, Allah yang memberikan sukacita, Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Kami mau menaikkan puji-pujian untuk segala kasih sayang Tuhan yang kami rasakan, kami nikmati setiap waktu. Kami menghadap kekudusan Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan ada sampai dengan hari ini, karena kuat kuasa Roh Allah Kudus yang terus bersama kami. Terpuji-pujilah namamu ya Allah, ya Tuhan, dari kekal sampai kekal adanya. Bila hari ini Tuhan, kami datang masuk ke dalam rumah Tuhan yang kudus, melewati sepekan perjalanan kami di Minggu Adventus yang kedua. Banyak hal, banyak peristiwa, banyak yang kami jumpai, yang kami dapati, yang kami rasakan. Tetapi kami harus mengaku bahwa semua yang kami jumpai, kami dapati, kami lewati itu, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berproses untuk setiap hal yang kami lalui, baik atau tidak baik keadaannya. Namun sesungguhnya kasih setia Tuhan itu terus mengikuti langkah-langkah perjalanan hidup. Apa yang bisa kami katakan selain terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dimampukan untuk bisa melewati semua hal, suka maupun duka kami, kegagalan ataupun kesuksesan, berkelimpahan atau kekurangan. Tapi kalau sampai hari ini, yang terutama adalah nafas hidup masih menjadi milik kami, artinya Tuhan masih percayakan kami melanjutkan kehidupan ini dan harus melakukan tugas serta tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun siapapun kami. Dan oleh karena itu di hari Tuhan yang kudus, di saat kami memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini, dalam kesukacitaan, karena Tuhan yang memberikan itu kepada kami, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan setelah kami keluar dari rumah gereja ini, apalagi setelah akan kami masuki hari-hari di Minggu Adventus yang ketiga ini. Tapi kami berkeyakinan dengan iman bahwa sesungguhnya Tuhan akan terus ada bersama dengan kami.
Dan oleh karena itu Bapa, ajar kami semua untuk mempersiapkan pribadi, keluarga, rumah tangga masuk sampai ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah di jemaat GPM Ebenezer ini dari sektor 1 sampai 13. Kami siap menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Iman kami akan bergejolak karena sukacita. Sebab Tuhan telah datang dan akan datang yang kedua kali untuk kami. Tolong kami Bapa, lewat kuasa Roh Kudus, supaya penantian kami tidak sia-sia, tidak dikotori oleh hal-hal duniawi. Namun kami benar-benar siap sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Olehnya saat ini hamba mau berdoa untuk semua kehidupan keluarga anak-anak Tuhan di jemaat GPM Ebenezer ini. Meminta Tuhan, berkatilah setiap keluarga. Apa yang menjadi pergumulan mereka, dengarkanlah. Dan jawablah seturut waktu dan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita mereka untuk kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Bila Tuhan berkenan, nyatakanlah itu untuk bisa menjadi milik mereka. Dari orang tua, pemuda, kanak-kanak sampai balita, bahkan janin yang ada di dalam rahim-rahim para ibu, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua usaha dan kerja anak-anakmu. Apapun profesi mereka di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Dan ajarlah umat Tuhan untuk bekerja, berusaha dengan jujur dan benar, takut kepada Tuhan, sanggup melakukan pelayanan-pelayanan yang bermakna, bukan hanya untuk mencari nama, sanggup melakukan pelayanan untuk semua orang tanpa pilih-pilih kasih, tanpa memandang siapa dia. Mampukan dan layakkan setiap keluarga rumah tangga untuk bisa melewati semua proses iman yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, dalam pribadi-pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa bagi anak-anak yang sementara berjuang di bangku-bangku pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Diberkatilah mereka, harapan dan cita-cita mereka yang mereka mau kejar, kiranya bersama dan di dalam Tuhan pun mereka akan memperoleh keberhasilan. Anak-anak cucu yang jauh dari samping kehidupan para orang tua, yang harus berada di tanah-tanah rantau karena pendidikan, karena pekerjaan, bahkan mungkin karena kehidupan mereka sudah membangun suatu rumah tangga. Diberkatilah mereka semua. Bagi anak-anak yang sementara masih berjuang Tuhan untuk memperoleh lapangan pekerjaan, Tuhan Yesus tolong buka jalan bagi mereka. Dan mereka juga mau berusaha dengan Tuhan tentunya. Agar apa yang menjadi harapan mereka pun pasti. Bila mereka berharap dengan Tuhan, bersama Tuhan, kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk semua orang yang sakit,
yang sudah terlayani oleh para pekerja-pekerjamu, penatua, diaken di rumah-rumah mereka. Diberkatilah mereka semua, para lansia, diberikan kekuatan dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Biar iman mereka pun akan bersuka cita di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Kami minta Tuhan, bagi yang sakit, bagi yang lemah, karena usia lanjut mereka, bagi yang berputus asa, bagi yang berduka, mereka akan tetap berada dalam sukacita iman, karena Tuhan hidup untuk mereka. Terima kasih Bapa. Terutama hari ini juga kami mau berdoa untuk ibu di jemaat kami ini, ibu jemaat kami, ibuku Koritelu, yang saat ini berada di Jakarta menjalani proses untuk memperoleh kesembuhan atas sakit yang ia derita. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah tabib satu-satunya yang sanggup untuk menyembuhkan ibuku. Darah Kristus kiranya mengalir dalam tubuh anakmu. Dan semua proses yang terjadi, mulai dari awal sampai dengan hari ini, kami yakin dan percaya sungguh Tuhan berperan penuh juga terhadap para dokter, para medis. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan buat baik adanya. Begitupun juga dengan orang tua terkasih, ibu bagi jemaat ini pula, Mama Ike, hambamu, Tuhan sudah kembalikan ia dengan segala selamat. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan menyatakan kebesaran kasih Tuhan. Sebagaimana Mama Ike disembuhkan oleh Tuhan, benar-benar pulih, maka kami yakin dan percaya Mamako pun demikian, akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengenal dan Tuhan tahu apa yang sudah mereka lakukan untuk Tuhan, untuk umat Tuhan di gereja Protestan Maluku ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Pendeta Koritelu, anak-anak cucu, kiranya mereka semua dikuatkan oleh Tuhan dan pengharapan mereka kepada Tuhan pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini. Semua pendeta, semua penatua, diaken, pengurus wadah organisasi, diberkatilah pelayanan-pelayanan mereka. Di saat mereka melakukan semuanya dengan benar di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan tercurah penuh bagi kehidupan umat Tuhan di jemaat GPM Ebenezer ini. Dan berkat Tuhan pasti akan kembali masuk. Tuhan perintahkan masuk ke dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan para pekerja-pekerjamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesiapan untuk peresmian gedung gereja Gloria, Tuhan berkati. Panitia, pembangunan panitia peresmian, termasuk sekalian kami umat. Biarlah
dalam kebersamaan, kami ada dalam sukacita, menanti waktunya gedung gereja Gloria akan diresmikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja Tuhan di muka bumi ini, termasuk gereja Protestan Maluku. Diberkatilah para pemimpinnya, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai kepada tingkat RT RW, dari tingkat sinode klasis ke jemaat-jemaat perkotaan sampai kepada pedesaan, jemaat-jemaat kecil. Kiranya dalam tuntunan Roh Allah Kudus, para pekerja-pekerja Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara ini pun gereja Tuhan akan bekerja dengan takut pada Tuhan, dan mereka pun bekerja dengan hati hamba. Terima kasih Bapak. Bapak, semua yang terlibat dalam pelayanan di minggu ini, di hari Tuhan ini, sebagai pembakar lilin, pembaca firman Tuhan, penerima persembahan syukur, paduan suara, singers, pemain musik, operator multimedia, tua gama, Tuhan juga memberkati sekalian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi. Ini kami anak-anak-Mu yang meminta untuk kehidupan kami. Tuhan dengar. Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Karena yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan itulah kami mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat kekasih Tuhan, di depan kita masih terbentang tabir kehidupan penuh misteri. Namun hidup sebagai saksi seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber pengharapan, akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita bersaat teduh sejenak, jemaat. Kebaktian kita telah usai. Selamat merayakan Minggu Adventus kedua, ketiga dengan penuh sukacita. Shalom.